Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengembangan sistem informasi, di mana ada 6 metode dasar dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama adalah survei dan analisis terhadap kebutuhan informasi. Yang kedua adalah perancangan basis data yang terdiri dari di dalamnya ada prosedur-prosedur akses, kemudian ada relasi antar tabel gitu ya, kemudian ada atribut, kemudian ada beberapa perangkat keras yang diperlukan di dalamnya. Kemudian ada juga tentang rekayasa, di mana di sini ada basis data, kemudian ada relasional basis data di dalamnya, kemudian ada pengkodean atau programming gitu. Kemudian yang keempat adalah implementasi sistem. Yang kelima adalah operasional harian, di mana di sini kita membutuhkan pengawasan apakah sistem ini berjalan sesuai dengan harapan atau tidak, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah evaluasi dan maintenance, di mana ketika sistem ini berjalan kita perlu melakukan sebuah evaluasi apakah dalam perjalanan sebuah sistem ketika digunakan ini sudah sesuai dengan harapan, sudah tidak ada debug dan error, ataupun sudah tidak terjadi lag sistem dan lain sebagainya. Nah, 6 metode dasar ini mendasari mekanisme atau aturan dalam pengembangan sistem informasi. Secara hierarki, sistem pengembangan model pengembangan sistem informasi ditunjukkan pada graf di depan ini ya, dimana diawali dari sebuah permintaan dalam melakukan pengembangan sistem. Kemudian ketika permintaan ini kita akomodasi, kita akomodir, maka akan dilakukan survei ya, survei lapangan, kemudian tentang visi misinya seperti apa, kemudian kebutuhannya kayak apa, kemudian sistem yang inginkan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari hasil survei ini akan kita bangun yang namanya dokumen kelayakan, di mana dokumen kelayakan ini isinya adalah sebuah analisis sistem yang terstruktur, di mana isinya adalah spesifikasi logik yang akan kita gunakan, kemudian spesifikasi grafis yang akan kita gunakan gitu ya, modelnya seperti apa, kemudian susunan menu-menunya seperti apa. Ini harus kita susun dulu gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah desain sistem secara terstruktur, di mana pengembangan front end, back end dan lain sebagainya ini harus kita strukturisasi dari awal. Nah, berdasarkan apa yang disusun dari awal ini nantinya akan digunakan untuk mendesain yang namanya antarmuka ya. Antarmuka adalah dashboard yang kita gunakan untuk berinteraksi antara pengguna dengan sistem itu sendiri. Kemudian dari survei ini tadi gitu ya, tentunya ada sumber-sumber data eksternal, kemudian yang perlu kita akomodir gitu ya, ada informasi eksternal, kemudian ada informasi internal gitu ya. Informasi eksternal artinya bahwa sistem ini nanti digunakan oleh customer kita gitu, bukan admin ya. Kemudian ada informasi internal, siapa penggunanya gitu ya, kapan, bagaimana dan seperti apa. Nah ini kebutuhan yang harus kita identifikasi. Selanjutnya kita punya yang namanya studi analisis kebutuhan hardware gitu ya, apa saja yang harus digunakan, kemudian hardware-nya seperti apa, laptopnya seperti apa, servernya seperti apa, PC-nya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian di sini nanti kita akan melakukan sebuah konfigurasi, kemudian semuanya akan dilakukan didokumentasikan ya. Kemudian hardware ini nanti akan kita approval melalui supplier khusus untuk hardware dan software gitu. Nah, sehingga dari langkah ke-6 6 langkah ini ya,
Yang terakhir adalah konstruksi sistem ketika semua KAK sudah disetujui, MOU disetujui, analisis kelayakan pengguna sudah disetujui, analisis kelayakan sistem dan analisis kebutuhan sudah disetujui, maka akan dibangun sebuah laporan akhir. Nah, setelah implementasi selesai, maka kita akan bangun laporan akhir gitu ya. Yang terakhir adalah pelatihan dan instalasi dan pelatihan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam analisis sistem, kemudian desain sistem, kemudian ada konstruksi dan implementasi. Kemudian ada beberapa metode dalam pengembangan sistem, ya, di mana hampir semua metode ini memiliki langkah-langkah terstruktur yang hampir mirip gitu ya, satu dengan yang lainnya. Misal nih, pada metodologi pengembangan sistem khususnya untuk tahapan analisis dan perancangan sistem, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah survei sistem. Maksudnya apa? Ketika sistem ini mau dibangun, proses bisnisnya seperti apa yang akan dilakukan gitu ya. Tentunya sebelum sistem dibangun, di perusahaan atau di organisasi itu juga sudah memiliki proses bisnis sebelumnya. Seperti diketahui, contoh proses bisnis adalah langkah-langkah yang terstruktur ketika kita melakukan sesuatu. Contoh sederhana ketika proses bisnis untuk memperbaiki kendaraan bermotor di bengkel, berarti kita datang menuju ke front end, kemudian kita berikan list kerusakan apa dan penggantian spare partnya apa, kemudian mendapatkan nomor antrian, kemudian diperbaiki, membayar, selesai dan pulang. Nah, itu proses bisnis. Kemudian kita juga harus memiliki yang kedua adalah analisis terstruktur. Artinya apa? Bahwa analisis ini harus memenuhi etika-etika atau aturan-aturan yang ada di pengembangan sistem. Apa saja analisis yang dilakukan? Yaitu pertama adalah analisis pengguna sistem, analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan hardware dan software dan lain sebagainya. Kemudian kita harus mengidentifikasi masalah. Kenapa? Karena dengan melakukan identifikasi permasalahan, maka kita tahu sebenarnya permasalahan seperti apa, solusinya seperti apa yang harus kita tuangkan dalam sebuah sistem. Gitu ya. Kemudian presentasi awal. Nah, di sini kita memberikan gambaran-gambaran sistem yang akan dibangun. Ya, kemudian melakukan desain konseptual, di mana di sini ada desain logiknya seperti apa, front end, back end dan lain sebagainya. Kemudian desain fisiknya seperti apa, kemudian detail input dan outputnya seperti apa, kemudian yang terakhir adalah pembuatan buku manual atau buku panduan gitu ya, panduan sistem. Kemudian kita punya yang namanya metode prototyping, di mana metode prototyping ini fungsinya adalah memberikan ide bagi pembuat atau pengguna tentang cara sistem itu berfungsi dalam bentuk yang lengkap. Nah, ini contoh. Ada beberapa tipe prototyping. Yang pertama adalah tipe 1, di mana langkah-langkahnya adalah 1, mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau pemakai. Di mana analisis ini nanti mewawancarai pengguna ya untuk menentukan apa saja yang diinginkan terhadap pengembangan sistem. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan prototyping, di mana sistem ini nantinya menggunakan 1 atau lebih alat prototype untuk mengembangkan sebuah desain atau prototype. Yang kedua adalah software system, di mana nantinya mampu menghasilkan semua tampilan yang diinginkan dalam sistem baru itu. Yang ketiga adalah prototype toolkits, di mana di dalamnya mencakup sistem-sistem software terpisah yang masing-masing mampu untuk menghasilkan bagian tampilan sistem yang diinginkan gitu ya. Sebuah framework gitu ya atau pendekatan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan prototype apakah bisa diterima atau tidak gitu ya. Di mana di sini nanti akan ada sebuah tahapan analisis untuk mengedukasi pengguna dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membiasakan dengan sistem ini. Jadi kita mengedukasi bagaimana caranya pengguna ini bisa beradaptasi dengan sistem yang baru. Nah,
Kemudian jika pengguna ini bisa menerima, ya, maka langkah 4 bisa diambil. Tetapi kalau tidak, berarti 1, 2, dan 3 harus di develop kembali. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah prototype menjadi sebuah sistem operasional. Nah, ini adalah gambaran dari prototype jenis 1, ya, di mana ada identifikasi kebutuhan, kemudian jika disetujui dia akan masuk ke tahapan pengembangan, kemudian jika disetujui maka prototype itu bisa digunakan. Tetapi kalau tidak, kita akan balik ke tahapan yang 1, diidentifikasi lagi, gitu ya. Oke, tahapan yang kedua adalah tipe yang kedua adalah melakukan pengkodean terhadap sistem operasional, di mana programmer menggunakan prototype ini sebagai dasar untuk melakukan coding. Nah, gitu ya. Nanti coba kita lihat perbedaannya di mana. Kemudian yang kedua adalah menguji sistem, ya, di mana dengan melakukan penentuan apakah sistem ini bisa diterima atau tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sistem operasional. Nah, ini adalah contoh. Kalau tadi ada 4 langkah, tapi kalau di sini ada 7 langkah, gitu ya. Di mana perbedaannya adalah ada langkah ke-4, ke-5, dan ke-7, ya. Di mana langkah ke-4 adalah pengkodean, yang ke-5 menguji, dan yang ke-7 adalah implementasi. Nah, itu adalah jenis-jenis prototype. Sedangkan prototype sendiri ini memiliki 4 model, yaitu prototype kertas, berbasis PC, kerja, dan program. Nah, kalau dulu seandainya pernah masih manual, kita menggambarnya menggunakan media kertas, gitu ya. Ini enggak banget. Kenapa? Karena sangat tidak efisien, gitu ya. Kemudian prototype berbasis PC, di mana memanfaatkan media aplikasi yang sudah ada, gitu ya. Kemudian prototype kerja, kita mengimplementasikan sebagian dari fungsi sistem, ya. Kita merepresentasikan atau mempresentasikan dengan menggunakan tool-tool yang sudah ada. Kemudian prototype program adalah program ini sudah dibuat dan benar-benar bekerja, gitu ya, dan setengah jadi sehingga bisa kita presentasikan dan tinggal melengkapi saja. Nah, kemudian prototype ini baik digunakan apabila 1, permasalahan sistem ini tidak jelas. Yang kedua, kebutuhan dialog user dan komputer ini sangat interaktif, gitu ya. Maksudnya bahwa setiap saat sistem ini digunakan oleh pengguna, gitu ya, sehingga hampir 90% pengguna selalu menggunakan sistem ini setiap saat, gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang diminati oleh banyak pengguna. Nah, jadi ini bagus digunakan model ini, tetapi pasti ada kelemahannya, gitu ya. Kemudian keunggulan lain lagi adalah user memiliki keinginan untuk cepat selesai dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan user yang selalu berubah-ubah. Nah, ini sejalan dengan pengembangan model yang kedua, ya. Oke, kemudian selain memiliki keunggulan, gitu ya, prototype juga memiliki yang namanya potensi kegagalan, di mana yang pertama adalah ketergesaan dalam membangun prototype ini akan rentan dengan yang namanya permasalahan, gitu ya, karena terlalu cepat dalam mengembangkan. Kemudian mungkin pengguna sangat tertarik, tetapi mereka mengharapkan sesuatu yang kadang-kadang tidak realistis. Nah, ini yang harus kita hadapi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah prototipe jenis 1 mungkin tidak efisien. Nah, kenapa? Karena terlalu short development, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara komputer dan manusia disediakan tetapi mungkin tidak mencerminkan teknis perancangan yang baik. Nah, kemudian kelemahannya apa? Pelanggan melihat bahwa prototipe ini adalah model yang terlalu terburu-buru, gitu, sehingga rancangannya tidak
baik gitu ya. Sesuatu yang selalu terburu-buru itu hasilnya tidak maksimal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembang kadang-kadang membuat implementasi sembarangan karena ingin bekerja dengan cepat. Nah ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah peran pengguna dalam pengembangan sistem. Nah, jadi pengguna itu turut serta dalam memberikan usul ide dalam pengembangan sistem. Tetapi hal yang seperti ini nantinya akan sangat menghambat dalam development ya kalau saya pribadi gitu. Kemudian sangat membantu menganalisis kebutuhan user. Nah, karena banyaknya kebutuhan user yang dianalisis sehingga berulang-ulang gitu ya. Mungkin komunikasinya terjadi intens, tetapi dalam pengembangan akan terjadi delay gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu pengerjaan dapat lebih cepat gitu ya. Yang terakhir mempermudah dalam tahapan implementasi. Nah, kemudian kita memiliki siklus pengembangan sistem ya. Ini juga merupakan metode yang paling sederhana dalam pengembangan sistem informasi, disebut sebagai System Develop Life Cycle gitu ya. Siklus pengembangan sistem informasi, di mana di dalamnya ini merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memberi panduan dalam desain, pengembangan, dan implementasi sistem informasi. Kemudian jumlah fase ini bervariasi gitu, tetapi pada intinya fase pengembangan secara pokok itu ada 6 poin yang sudah kita highlight di depan tadi gitu ya. Kemudian penggunanya adalah staff teknis, kemudian business experts gitu ya, termasuk non teknis dan end user. Nah, kemudian ada beberapa istilah dalam SDLC ya. Ada konvensional sistem analisis, ada tradisional sistem analisis, ada information system development life cycle, kemudian ada waterfall model dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran SDLC, di mana tahapan pertama adalah preliminary investigasi. Apa yang kita lakukan? Yaitu pertama adalah problem definition gitu. Jadi kita mengidentifikasi permasalahan. Dengan melakukan identifikasi masalah, maka akan melahirkan sebuah solusi. Kemudian solusi ini akan melahirkan sebuah rancangan sistem yang akan dibutuhkan. Tahapan yang kedua adalah analisis data, di mana di sini kita mengumpulkan data-data tentang kebutuhan sistem itu sendiri, ya. Akhirnya akan melahirkan yang namanya analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan hardware, analisis kebutuhan software, kemudian akan dibangun user requirement atau permintaan atau susunan rancangan sistem yang akan dibangun gitu ya. Kemudian tahapan ketiga adalah desain, di mana desain ini kita akan membangun tentang detail dari sistem itu sendiri gitu ya. Ada front end, back end, relational database gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan, atau development, di mana di dalamnya ini nanti ada scheduling atau penjadwalan supaya pekerjaan dalam pengembangan sistem ini terstruktur gitu ya, dan bisa segera selesai. Kemudian ada programming, dan kemudian ada testing atau pengujian. Kemudian tahapan yang kelima adalah implementasi, di mana sistem nanti ini akan diinstal sesuai dengan pengguna gitu ya. Kemudian installing, kemudian ada training atau edukasi atau pelatihan, kemudian ada evaluasi, kemudian ada maintenance gitu ya, ada konversi kalau memang dibutuhkan. Ini adalah tahapan preliminary, di mana tahapan awal adalah studi singkat untuk menentukan permasalahan, tadi sudah kita highlight ya. Kemudian dengan adanya permasalahan, maka akan diluncurkan permintaan proyek secara formal apa yang akan dibangun. Kemudian dari masalah itu akan mengatur sebuah ruang lingkup ya, siapa yang harus mengakses, siapa penggunanya, use case-nya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian akan melakukan analisa atau penilaian kelayakan, di mana kelayakan ini tentang seberapa besar
manfaat pengembangan sistem untuk organisasi gitu ya. Nah, setelah analisis kelayakan selesai, maka akan dibuatlah sebuah proyek pengembangan gitu ya, di mana di dalamnya ada proses perencanaan, proses penjadwalan gitu ya, kapan selesai dan kapan mulai, kemudian kontrol aktivitas, kemudian skopnya adalah tujuan dari sistem itu sendiri, objektifnya bagaimana, ekspektasi pengguna dan pengembang ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Kemudian aktivitas dan pengembangan di dalam sistem itu sendiri, kemudian ada beberapa aktivitas yang penting dan yang tidak bisa ditinggalkan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga analisa waktu, kemudian estimasi biaya berapa yang digunakan untuk pengembangan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah laporan penilaian kelayakan ya. Ada pernyataan singkat tentang manfaat sistem itu sendiri, pengguna, kemudian keunggulan, kelebihan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya existing system atau sistem yang ada. Kemudian ada latar belakang masalah, kemudian ada permasalahannya apa, kemudian keuntungan ketika kita menggunakan sebuah sistem yang baru, kemudian ada kelayakan sistem baru gitu ya, kemudian ada operasional, scheduling gitu ya, perencanaan waktu, ada teknikalnya seperti apa, kemudian nilai ekonomisnya seperti apa ketika kita menggunakan kertas, manual dan lain sebagainya. Secara ekonomis akan tergantikan oleh sistem gitu ya. Kemudian ada rekomendasi. Nah, fase kedua adalah fase analisis, di mana fase ini sistem akan menentukan bagaimana kerjanya dan bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, kemudian melakukan analisis kejadian sehingga menentukan bagaimana sistem ini bekerja. Nah, ketika dalam perjalanan sistem ini sendiri nanti akan terjadi sebuah analisa singkat gitu ya, bagaimana sistem ini bisa difungsikan. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari temuan, ya, di mana persyaratan sistem untuk sistem baru ini baru bisa ditemukan ketika kita mendapatkan data yang valid gitu ya, sehingga requirement-nya ini nanti tidak akan berubah-ubah sesuai dengan permintaan pengguna dari awal gitu ya, sehingga pengembangan ini tidak akan memakan waktu yang lama karena harus merubah requirement. Kemudian alat yang digunakan apa saja, yaitu ERD atau Entitas Relationship Diagram, kemudian ada Data Flow Diagram gitu ya, besok kita coba uli-uli. Kemudian ada Decision Table atau Decision Tree. Kemudian meninjau dokumen sistem saat ini gitu ya, bagaimana caranya, yaitu dengan wawancaran pengguna dan manajer. Karena apa? Manajer ini adalah bagian terpenting yang mengambil keputusan gitu ya. Dilakukan dengan cara apa? Wawancara gitu ya, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian kalau jika dibutuhkan kuesioner ya kita harus lakukan itu. Kemudian observasi yang lebih detail gitu ya, sehingga kita akan membangun sebuah laporan tentang hasil analisa kita yang harus dipresentasikan kepada calon pengguna gitu ya. Mungkin bentuknya bisa diagram, dokumen atau dan lain sebagainya. Nah, fase ketiga adalah desain, di mana di sini sistem baru ini harus dirancang betul desainnya gitu ya. Apa yang dirancang? Yang pertama adalah desain awal, yaitu desain tingkat tinggi untuk memutuskan membangun atau membeli gitu ya. Susunan-susunannya seperti apa, kemudian banyak benefit atau tidaknya. Kemudian spesifikasi detail desain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah input dan output proses atau persyaratan atau logic database-nya gitu ya, sehingga jaringan dan keamanan kebutuhan khususnya harus ada gitu ya. Kemudian data-data yang dimasukkan apa saja, mampu mengcover apa saja dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dari apa yang kita utarakan itu, kita lebih baik membangun atau membeli. Nah,
Keuntungannya apa? Ketika kita membangun sistem, maka kita bisa membangun sesuai dengan keinginan, bisa di custom gitu ya. Kemudian bisa dikembangkan di dalam institusi atau dalam organisasi itu sendiri, ya. Sehingga kita bisa memfollow up dan bisa mengontrol tentang pekerjaan yang dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisa membangun melalui vendor. Nah, keempat adalah melakukan prototyping dengan diskusi bersama vendor atau bersama program yang dimiliki gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akan memberikan gambaran tentang fase development gitu ya. Tetapi kalau kita membeli by software, maka software paketnya juga adanya seperti itu. Jadi kita yang mengikuti proses itu, bukan software atau bukan sistem yang mengikuti proses bisnis kita, tetapi kita yang merubah proses bisnis untuk mengikuti aplikasi itu. Itu kan sangat berat sekali gitu ya. Menurut saya kurang efektif. Kemudian select software vendor, kita harus mencari, melihat, kemudian menimbang ya. Akhirnya kita memutuskan beli softwarenya di mana gitu. Kemudian customnya mungkin akan menambah harga yang lebih lagi gitu ya. Nah, kemudian akan ada sesuatu akan ada proses testing dahulu gitu ya ketika kita akan membeli software itu. Yang keempat adalah fase development, di mana di dalamnya ada scheduling, ada programming, kemudian ada testing. Nah, fase kelima adalah implementasi, di mana di sini ada pelatihan atau training, kemudian memberikan handout atau buku panduan kepada pengguna, atau kita memberi user manualnya gitu ya. Kemudian kita akan memberikan fasilitas untuk instalasi ya, kita menginstal di lokasi. Kemudian kita mengkonversi file yang sudah dibangun supaya apa? Kelak bisa dikembangkan kembali gitu ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan audit atau evaluasi, apakah ada sistem yang error atau tidak gitu ya. Nah, kemudian dari sistem evaluasi itu kita akan bisa melihat benefitnya ya. Kemudian ketika sudah jadi, bisa kita bandingkan antara requirement awal dengan budget yang dikeluarkan. Nah, terakhir ketika terjadi debug dan error gitu ya, maka kita harus melakukan maintenance gitu. Biasanya maintenance ini dilakukan sampai dengan 3 bulan pertama. Nah, setelah itu ya akan ada aturan yang baru yang lainnya lagi ya. Ketika ada perubahan aturan baru, harus melakukan pengembangan ulang. Nah, kemudian ada testing sistem gitu ya, dimana testing ini fungsinya untuk apa? Melakukan pengujian semua komponen sistem. Ada unit testing gitu ya, dalam bentuk individual, dalam bentuk unit, dalam bentuk grup gitu ya. Kemudian mungkin bisa di testing semua bersama-sama gitu ya, atau mungkin sebagian dari departemen itu, atau mungkin bisa dalam jumlah yang besar volume testing gitu ya, kita gunakan bareng-bareng, mungkin servernya kuat atau enggak gitu ya, kita penggunanya berapa, misalnya 10.000 kita gunakan bareng-bareng untuk menguji kekuatan server dan lain sebagainya. Atau load testing gitu ya, mungkin dalam jumlah yang tidak terbatas gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.